Halo, Mirsa yang berbahagia. Kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request. YouTube channel ini didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Sesuai dengan mutu saya, Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Nah, dalam video ini kita akan mengawali sebuah seri yang saya beri tajuk Web 2.0 Series. Ya, sederhananya Web 2.0 itu adalah kelompok-kelompok aplikasi yang dapat mempermudah proses pembuatan konten, khususnya konten pembelajaran, dan kemudian juga berfokus kepada user. Jadi Web 2.0 itu adalah user generated content, ya. Nah, mungkin untuk detail lebih panjangnya akan saya jelaskan dalam suatu video tersendiri yang sifatnya teoritis, tetapi kali ini kita akan langsung saja praktik menggunakan berbagai aplikasi yang dijeniskan ke dalam Web 2.0. Nah, dalam video yang pertama ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan sebuah aplikasi yang bernama Kahoot, ya. Apa itu Kahoot? Secara umum Kahoot adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola kuis, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk detailnya, mari kita saksikan tutorial saya berikut. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah tampilan dari website kita, ya. Dapat diakses pada alamat www.kahoot.com yang saya tulis di sebelah saya, ya. Bisa langsung diakses di situ. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan di sini. Pertama, Kahoot ini memiliki sisi teacher sekaligus dan juga sisi student. Nah, bagi kita seorang guru, seorang pengajar, kita akan dapat menggunakan Kahoot untuk membuat kuis, ya. Dan yang menariknya adalah kalau Anda lihat dari warna tampilan segala macam ini, kita akan langsung terkesan dengan gaya Kahoot yang menampilkan karakteristik yang menarik, menyenangkan, ya, fun. Nah, karena memang Kahoot ini dibangun atas dasar konsep yang disebut sebagai gamifikasi, yaitu bagaimana caranya membuat proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran menjadi seperti game, ya. Jadi memang secara umum dengan menggunakan Kahoot kita bisa membuat kuis, tetapi kuisnya akan sangat fun, ya, akan sangat menarik karena ya, dia menggunakan elemen-elemen warna, elemen-elemen surprise, ya, dan lain-lain. Yang terpenting adalah semangat kompetisi. Nah, baik, kita langsung saja. Untuk kita orang yang baru pertama kali menggunakan, ya, kita bisa melakukan pertama membuat akun terlebih dahulu dengan cara sign up, ya, yang berada di sini. Saya akan coba fokus sedikit ke sini. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada, ya, di bagian kanan paling atas, ya, itu ada tombol sign up free. Nah, kita akan mulai dari sini, ya. Oke, kita coba sign up dulu. Oke, nanti kita kembalikan ke tampilan kecilnya, ya. Kita fokus ke kecil. Mungkin saya pindahkan saja ke sini. Nah, di sini kita akan membuat akun, ya, berdasarkan kelompok pengguna. Nah, untuk kita yang teacher ini tentu saja kita akan memilih akun sebagai teacher, ya. Sedangkan student nanti kita bisa minta mereka untuk membuat akun student, ya, dan lain-lain. Ada juga family and friends karena kita bisa mengkoneksikan akun ini kepada family, friends, ya. Jadi bisa memantau perkembangan dari si student tadi. Oke, kita langsung saja. Saya akan coba klik teacher, kemudian kita pilih jenis kelompoknya, apakah kita teacher di school, ya, mungkin elementary, high school, sedangkan untuk universitas kita menggunakan higher education, ya, atau kita sebagai administration dan bisnis, ya, karena kita bisa menggunakan ini untuk angka satu bisnis juga, begitu, ya. Oke, saya masuk saja dalam kelompok saya itu higher education. Nah, di sini kita harus mengisi email, mendaftarkan email kita. Saya punya satu email yang belum saya daftarkan sehingga bisa dijadikan sebagai contoh, ya. Nah, cara yang paling gampang sebenarnya adalah menggunakan namanya Google Authentication, di mana kita langsung koneksi
uh, aplikasi Kahoot ini ke Google kita ya. Nah, ini kita lakukan sederhana sekali, sangat gampang, tinggal seperti ini, lalu kita akan uh, koneksikan, saya akan koneksikan ke sini ya. Nah, di sini katanya we cannot find a Kahoot account connected to the site on provider ya, karena memang saya belum membuat atau mendaftarkan akun ini. Maka kita akan buat continue. Oke, kita tunggu sebentar. Ini akan siap ya. Nah, ini adalah cara paling cepat memang karena kita hanya perlu menggunakan autentikasi dari Google. Jadi secara otomatis dia akan langsung mengisi nama kita ya dan lain-lain. Jadi tidak perlu registrasi yang mengisi form gitu. Oke. Nah, di sini dia menyediakan berbagai pilihan ya. Karena memang Kahoot ini termasuk aplikasi yang memiliki sifat pembayaran itu sifatnya namanya freemium ya. Freemium itu dari kata free dan premium karena kita bisa membuat sebuah akun yang free, yang gratis. Tetapi kalau kita mau upgrade, kita mau menggunakan fitur yang lebih lengkap, kita harus berbayar. Nah, ini memang mungkin bagi sebagian kita ini bukan opsi yang gimana ya, bukan opsi yang bisa kita lakukan lah kira-kira begitu karena mungkin dananya lumayan ya. Tapi oleh karena itu kita cukup menggunakan yang basic saja. Jadi kalau kita scroll ke bawah sedikit, di sini ada pilihan basic ya. Nah, dan memang terbatas karena sekarang ini kita hanya bisa menggunakan Kahoot untuk jumlah pemain yang agak sedikit. Kalau dulu awal-awal mungkin kita bisa membuat games ini diikuti oleh kuis ini diikuti oleh ya mungkin 20-30 orang ya, saya tidak gitu ingat. Tetapi kalau sekarang memang sepertinya untuk yang free itu kita hanya bisa menggunakan untuk 10 orang sekaligus ya. Dan jenis question juga multiple choice question. Jadi ya, memang agak terbatas ya dan ini sebenarnya tidak terlalu apa ya menguntungkan lah untuk kita ya. Apalagi di dalam kondisi ya, ibaratnya secara ekonomi lumayan ini ya karena kita perlu membayar ya paling tidak $7 sekian ya, $8 sekian gitu. Jadi cukup apa namanya itu cukup membebani lah. Tetapi mungkin kita bisa mencoba dan saya yakin akan ada cara-cara lain dan ada alternatif lain untuk mengatasi ini. Tapi untuk sementara kita abaikan saja. Saya tidak tahu pastinya karena memang ada perubahan yang cukup signifikan dibanding dulu pertama kali kita menggunakan Kahoot. Apakah ini karena saya memilih higher education? Ini saya tidak tahu ya. Nanti bagi Anda yang merupakan guru di sekolah dasar atau SMP atau ya atau SMA, itu nanti bisa coba dicek. Nanti boleh dikomentari di kolom di komentar saya di YouTube channel. Mungkin ada tawaran yang lebih dalam tanda kutip manusiawi lah ya mungkin. Ya, secara harga gitu. Oke, kita coba saja, tidak apa-apa. Untuk sementara kita biarkan saja dulu apa adanya ya. Nanti, nah ini adalah fitur-fiturnya. Jadi bisa dibedakan antara yang free dengan yang berbayar itu apa kelebihannya gitu ya. Oke. Nah kita continue for free saja dulu, tidak apa-apa. Nah di sini kita memiliki setelah kita membuat akun kita langsung masuk ke dalam yang namanya dashboard ya. Ini umum. Ya, setiap aplikasi itu setiap kita login biasanya kita akan diarahkan kepada apa namanya dashboard ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dashboard ini ada beberapa. Yang paling utama tentu nanti kita akan membuat atau create a quiz ya. Kita akan membuat atau menyiapkan quiz. Nah, yang kedua kita juga bisa menggunakan quiz yang sudah ada. Jadi yang menariknya dari aplikasi jenis Web 2.0 ini adalah sharingnya itu. Jadi katakanlah setiap teacher itu misalnya dia membuat konten ya, membuat kuis, satu kuis. Nah, kalau ada 1000 teacher yang bergabung, yang berada dalam memiliki akun Kahoot, maka dia bisa saling berbagi dengan teman-temannya ya, yang sudah dia buat. Nah, jadi kita bisa menggunakan resource yang sudah ada ya, jadi tidak harus langsung membuat resource kita sendiri, tapi bisa juga minjam gitu dalam tanda kutip meminjam ya. Nah, oke, kita abaikan saja itu dulu. Kita akan mencoba untuk melakukan yang utama yaitu create ya. Kita klik. Jadi untuk membuat satu kuis ya, kita perlu
mengklik tombol create seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada pilihannya Kahoot dan Best for Longer Sessions. Ini course ya, Best for Longer Sessions with Videos, Document, and Assessment. Nah, ini akan lebih kompleks. Kayaknya untuk sekarang kita lewati saja. Saya hanya ingin membuat satu quiz ya. Di sini diberikan tagline-nya Short Interactive Lessons with Polls and Quizzes. Ya, kita klik Kahoot, akan masuk ke section yang namanya Kahoot Creator ya. Oke, seperti sudah tampil di sini. Kita bisa membuat dengan menggunakan Kahoot Generator ya. Jadi ini perubahan yang cukup drastis dibanding beberapa tahun lalu ketika saya memperkenalkan ini kepada para pengajar yang saya latih ya, yaitu dengan munculnya generative AI ini kita banyak sekali didukung. Misalnya kita bisa meminta AI-nya itu untuk membaca teks yang kita buat. Jadi kita punya, misalnya kita punya PDF 1 halaman, 2 halaman, kita upload, nanti dia bisa membaca teks itu, kemudian dia mencoba untuk menyusun pertanyaan. Ya, saya tidak tahu sih seberapa ampuhnya, tapi berkemungkinan memang bisa membaca lalu menuliskan pertanyaan yang mungkin sifatnya agak kognitif ya, dari teks yang kita punya. Nah, ini nanti kan kita cobakan bertahap. Saya akan coba untuk cari mungkin kita akan coba daftarkan yang versi berbayarnya ya, supaya nanti kita bisa melihat fungsi-fungsinya. Tapi ya itu nanti kita lakukan belakangan. Yang penting bagi kita adalah jangan jangan berputus asa. Kita coba saja dulu dengan yang gratis karena saya yakin fungsi-fungsinya berjalan dengan cukup bagus gitu ya. Nah, di sini ada Kahoot Generator menggunakan PDF, ada yang menggunakan topik, ada yang sudah ada template-nya, ya, atau kita bisa menggunakan yang sudah dibuat orang, kita bisa tambah, kurangi, dan lain-lain. Nah, saya akan mencoba dengan blank canvas, jadi kita akan coba dari nol. Nah, pengaturan Kahoot itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang pertama, kita perlu membuat judul, ya, kita klik, oke, saya ulangi saja mungkin. Kita klik di bagian atas kanan, ini kiri, itu ada enter Kahoot title, termasuk settingnya. Kalau kita klik, kita bisa masuk misalnya quiz one ya, kemudian kita beri title, kemudian kalau mau diberi description ya, bisa kita masukkan, kita kelompokkan, kita grouping. Kalau misalnya kita punya katakanlah 10 Kahoot quiz, kita bisa membagi, oh ini kelompok misalnya writing, ini kelompok reading, ya itu silakan ya. Kemudian kita bisa memberikan YouTube link ya. Jadi sehingga di sini ketika seorang anak mulai masuk ke dalam kuis kita, itu dia akan bisa menonton video YouTube ya kalau kita ingin. Jadi ini misalnya contoh, bisa jadikan video YouTube-nya sebagai trigger atau sebagai input ya. Misalnya mereka nonton video dulu, nanti setelah itu baru mulai mengerjakan kuis. Nah, ini alternatifnya. Kemudian ada namanya lobby music, ini juga merupakan satu ilustrasi lah gitu di dalam Kahoot quiz. Ya, sehingga bisa digunakan untuk sebagai musik instrumental ya untuk peserta yang masuk. Nah, kita sementara biarkan aja dulu ya, kita pilih ini. Kemudian kalau perlu kita membuat cover. Saya coba ya, mungkin kalau saya punya cover yang bisa kita pakai walaupun. Oh ya, di sini dia menyediakan cover dia sendiri atau kita bisa upload cover kita. Oke, saya akan pilih satu cover dari sini saja ya. Nah, lagi-lagi ini sepertinya yang premiumnya menawarkan kita punya kita setiap kita buat kuis ada cover ya. Kalau yang gratis kayaknya cuma satu cover aja yang bisa kita pakai. Nah, kemudian language-nya, pilih language apa yang mau kita gunakan ya. Karena ini kenapa perlu menetapkan language? Kenapa tidak misalnya language-nya English tapi kemudian isinya bahasa Indonesia. Nah, ini tujuannya memang adalah untuk segmentasi sehingga nanti kalau ada yang mencoba mencari kuis tertentu, dia bisa mencari berdasarkan bahasa. Nah, ini mekanisme pengelompokannya ya, mekanisme sharing itu sebenarnya. Jadi kelompokkan, sharing. Nah, oke, ini kira-kira cukup persiapan, kita klik done. Nah, yang bisa kita lakukan di sini ya, untuk kuis yang gratis, untuk Kahoot yang gratis itu memang kita hanya bisa membuat jenis pertanyaan multiple choice ya. Kita mencoba membuat multiple choice. Nah, nanti
kita di sini seperti biasa kuis itu atau pertanyaan itu kita punya yang pertama namanya STEM ya. STEM itu adalah batang tubuh pertanyaan. Misalnya kita buat gitu ya. Eh, saya buat saja kuis grammar misalnya. Misalnya kita tulis um, um, every day I go. Oke, go-nya saya jadikan pertanyaan titik to school by bus ya. Ini kalimat sederhana saja. Nah, tujuannya adalah melengkapi pertanyaan ini dengan uh, satu kata ya. Di sini saya buat tulisannya go ya. Kemudian goes. Ini kita ganti when. Sini kita going. Nah, ya, ini secara sederhananya berarti sudah ada stem, kemudian kita buat options namanya, dan salah satu option harus kita tandai sebagai key ya. Nah, ini misalnya di sini jawabannya adalah go, jadi saya centang go, di sini ada warna hijau. Ya. Nah, ini sudah cukup. Nah, kita bisa juga menambahkan gambar ya sebagai ilustrasi dari pertanyaan kita. Tapi ini opsional, boleh ya, boleh tidak ya. Kita biarkan saja dulu untuk sementara. Saya akan lihatkan ke sebelah kanan, di bagian kanan ini, kalau Anda perhatikan ada beberapa opsi yang perlu kita setting ya, mungkin beberapa perlu diganti. Nah, pertama di sini jenis pertanyaannya yang bisa itu memang adalah quiz dan true false ya. Oh, rupanya kita masih bisa menggunakan true false ini ya. Nanti kita coba. Nah, kemudian yang bergambar bintang ini adalah jenis-jenis yang lain yang sayangnya memang hanya bisa diakses secara berbayar. Oke lah, kita tidak apa-apa, kita biarkan saja dulu. Oke. Kemudian di sini time limit ya. Time limit itu menentukan berapa detik sebuah pertanyaan itu muncul dan harus diselesaikan, harus dijawab ya. Oke, nah ini tidak kita rubah ya, 20 detik cukup sepertinya. Kemudian pointsnya itu apakah kita mau buat dia jadi standar. Ada di sini pilihannya, ada standar, double points atau no points. Jadi kita bisa membuat misalnya begini ya, skenario-nya saya buat 5 pertanyaan. Salah satunya tetapi adalah satu pertanyaan bonus besar gitu ya. Nah, saya bisa buat menjadi double points misalnya dan lain-lain. Nah, ini bisa menambah gamifikasi sehingga orang seperti mereka tidak menyangka mungkin ada pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Nah, Oke, yang terakhir answer optionnya itu ya normalnya multiple choice itu pilihannya cuma satu ya, opsinya cuma key-nya itu cuma satu, tetapi kita sebenarnya pada premium kita bisa membuat multiple select. Jadi misalnya contoh misalnya ada sebuah pertanyaan berdasarkan teks gitu ya, misalnya Andy likes apple and banana, kemudian pertanyaan ada what does Andy like, kemudian ada pilihan apple, banana, mango, apa lagi? Orange misalnya ya. Nah, itu tentu dia harus milih dua ya, bukannya satu tapi dua. Nah, ini namanya multiple select, tapi memang sayang tidak bisa dilakukan di sini. Oke, tidak apa-apa, kita biarkan saja dulu, nanti kita akan berimprovisasi untuk itu. Ya, saya akan melakukan 2 kali lagi ya untuk mempermudah sambil mengulang yang sudah kita lakukan ya. Caranya kita tinggal tambah add slide. Oke. Kemudian kita buat yang baru ya. Sini kita klik add ya. Kita pilih yang ini. Oke, sorry ini ada wait. Ya, ada kesalahan sedikit, saya akan hapus ini ya. Nah, tadi harusnya kita mengklik tombol add question untuk menambahkan pertanyaan. Nah, kita buat satu kali lagi quiz yang menggunakan misalnya kita buat kalimat gini, my father is a doctor, he works in a titik ya. Oke, kemudian kita buat misalnya apa ya yang yang tidak masuk akal saja ya. Oke. Restoran, kemudian di sini hospital ya, kemudian ini apa lagi ya, misalnya police station
Ya. Di police station ada enggak ya polisi khusus untuk oke, itu pertanyaan anu aja, iseng aja. Oke, kemudian misalnya school gitu ya. Oke, kayaknya kalau school nggak ada lah ya, mungkin secara umum tidak ada, mungkin kalau perawat ada. Oke, pilihannya hospital, kita centang hospital sebagai kunci ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan satu lagi ya, add question. Nah, ini tidak salah lagi, tapi saya akan mencoba yang baru yaitu true or false ya, true or false. Kemudian oh ya, saya ingin menambahkan media. Mungkin saya akan coba media apa ya? Oke, misalnya oke, kita buat yang lucu-lucu saja. Misalnya kita pilih ini, banana, ya. Kemudian kita buat pertanyaannya. This is a picture of an apple, ya. Nah, ini pertanyaan ada gambarnya. Kemudian saya harus menentukan true or false, ya. Sehingga itu ini salah, ya. Kita centang false. Nah, maka saya sudah menyiapkan uh, satu kuis dengan 3 pertanyaan. Nah, ini contohnya saja. Kita anggap selesai, kemudian kita bisa save. Oh ya, di sini satu lagi ada Teams ya, bisa dicoba nanti menggunakan Teams-nya untuk merubah sedikit tampilannya. Saya akan kita save saja dulu supaya jangan hilang nanti. Oke. Oke, kalau sudah di save ini maka dia akan muncul di uh, dashboard saya ya, di bagian sebelah kiri ini tulisannya Your Kahoots. Nah, ini adalah Kahoot yang sudah kita buat. Saya akan coba untuk masuk ke ini, kemudian saya edit saja dulu ya, edit begini. Kemudian tapi saya sebelum kita pakai, saya ingin melakukan preview ya. Nanti dalam video berikutnya saya akan mencoba untuk menampilkan atau preview untuk melakukan demonstrasi bagaimana menggunakan Kahoot ya di kelas kita. Oke, kita coba dulu dengan preview. Nah, ini adalah tampilan dari Kahoot ya. Contoh, kalau Anda lihat angka yang bergerak ini adalah respon dari student. Jadi kalau studentnya ikut, dia akan bertambah menjawabnya, kemudian dihitung berapa yang jawab. Nah, ini contoh preview dari bagaimana kalau pertanyaan itu ditampilkan. Nah, yang menarik dari Kahoot yang mungkin desain berbeda, yang saya lihat memang belum ada yang mencontoh sebenarnya. Mungkin karena sudah brandnya ya, jadi mungkin agak khawatir kalau dicontoh. Dia tidak menggunakan ABC ya, tidak, atau 1 2 3, tetapi dia menggunakan warna ya. Jadi ada merah, ada biru, dan kemudian juga ada apa namanya itu geometric shape gitu ya. Ada triangle, ada circle, ada ini apa diamond ya. Nah, ini sehingga agak berbeda, sehingga kita yang mungkin terbiasa dengan indera dalam artian kita melihat huruf gitu, kita di sini dipaksa sedikit untuk melihat warna dan shape ya. Kayaknya memang agak berbeda nuansanya. Saya tidak tahu teorinya, tetapi memang ada, biasanya kita punya di sekolah itu kita bertradisi membaca ya, mungkin kurang tradisi merasa. Jadi misalnya kalau kita disuruh milih, kita milih biasanya pilihan kita ABC. Nah, Kahoot ini menawarkan yang berbeda karena dia menawarkan warna dan menawarkan bentuk. Dan kalau tidak salah nanti setiap soal itu dia akan menampilkan warna dan shape yang bertukar-tukar. Jadi tidak mesti yang triangle itu warna merah atau apa gitu ya. Jadi bisa apa. Kita coba dulu lah. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Saya skip. Ya. Oke, kayaknya polanya agak-agak sama ya, pertama. Tapi memang siswa jadi terbiasa menggunakan cara berbeda, tidak menggunakan simbol tertulis ya, tapi simbol berbentuk atau memiliki bentuk atau warna. Nah, ini agak berbeda. Kita lihat yang true false, kita skip ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini contohnya saja. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah tampilan nomor ya, menit ya, timernya. Jadi kalau di setting 20 detik dia akan ngitung 20. Sedangkan ini adalah jumlah yang sebelah kanan itu adalah jumlah dari student yang merespon atau menjawab. Nah, saya pikir itu previewnya. Kita balik dulu kita balik ke exit preview ya. Nah, ini kira-kira adalah tampilan dari satu kuis yang sudah kita buat tadi.
Oke. Nah, yang sekali lagi tadi saya jelaskan juga nanti kita akan cobakan dalam video berikutnya. Kita akan mencoba melihat kuis-kuis yang sudah dibuat oleh pengguna lain ya. Gitu. Jadi kita bisa meminjam, tidak harus memiliki yang membuat yang baru, tetapi kita bisa meminjam dari kuis-kuis yang dibuat orang. Dan banyak yang saya lihat itu memang cukup banyak yang bagus-bagus ya, bisa ditiru ya, bisa dipakai langsung ya. Mungkin perlu penyesuaian sedikit gitu. Kira-kira dari saya itu saja. Ini video yang sudah cukup panjang ya. Biasanya saya tidak membuat video sepanjang ini, tapi mungkin untuk Web 2.0 series agak sedikit berbeda ya, karena saya ingin sambil sambil mendemonstrasikan juga sambil mereview sebuah aplikasi secara lebih komprehensif. Kita akan lanjutkan dengan video-video yang lain, termasuk juga nanti kita lihat student view-nya. Ya, kita coba bincang-bincang sedikit, cerita dikit tentang fitur-fitur tambahan pada Kahoot ya, dan seterusnya. Baiklah, itu pemirsa sebuah video dari saya yang menjadi pembuka bagi playlist Web 2.0 series, dan kita akan coba lanjutkan Kahoot dan berbagai fiturnya, dan mungkin nanti juga kita akan membahas aplikasi-aplikasi lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, dan nanti kalau sudah sampai view-nya lebih dari 100 orang, saya akan coba untuk menggunakan fitur Kahoot yang premium ya, sehingga Anda bisa lihat apa saja kecanggihan-canggihan tambahan yang ada pada premium. Oke. Saya pikir dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita akan bertemu lagi dalam video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.